Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu minta kita berdoa dulu ya. Siapa yang datang lebih awal tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Supriyadi. Karena Pak Supriyadi yang datang lebih awal tadi, maka yang pimpin doa adalah Pak Supriyadi. Bisa ya, Pak Supriyadi? Bisa, Bu, bisa. Ya, silakan Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Anakku sekalian, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Hadir. Kemudian, Ibu memeriksa dulu kerapiannya ini, Pak Supriyadi tolong. Itu juga posisi mejanya, kursinya dirapikan. Sebelum Ibu masuk ke materi inti, silakan kalian perhatikan gambar yang sudah ada di depan kalian? Ya, sudah, Bu. Jadi pertanyaannya, Ibu, bagaimana pendapat kalian tentang gambar satu? COVID. Ya, bagus. Siapa itu? Zasmia ya, makasih. Nah, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Pernah, Bu. Nah, ya. Nah, kemudian kejadian alam apa yang mengakibatkan kerusakan seperti di gambar 2 ini? Gambar 2 yang di bawah ya. Gempa. Ayo, Bu. Gempa bumi, Bu. Bagus, good. Oke, kemudian bagaimana perasaanmu melihat bencana alam dan peristiwa kematian seseorang? Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Merasa sedih, Bu, dan prihatin. Tahukah kalian anak-anak bahwa suatu saat nanti akan terjadi bencana alam yang sangat dahsyat ya, yang akan menghancurkan alam semesta. Yaitu apa? Kiamat. Iya, bagus, good. Siapa itu? Hari kiamat atau hari akhir. Jadi anak-anakku sekalian, kematian memberikan peringatan kepada kita bahwa semua makhluk hidup suatu saat akan meninggalkan kehidupan dunia ini ya, termasuk hewan. Hewan juga akan mengalami kematian. Kemudian ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian akan datangnya waktunya semua yang ada di dalam semesta ini hancur dan kehidupan di dunia ini berakhir. Ya. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Paham ya? Ya. Jadi untuk mengetahui lebih dalam, mari kita pelajari materi ketika kehidupan telah berhenti. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Nah, yang kedua, menyebutkan jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Nah, itu ya yang harus kalian capai pada pagi hari ini. Kemudian pokok bahasan kita yaitu makna hari akhir. Makna hari akhir itu ada 3 pokok. Yang pertama, iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah tanda-tanda hari akhir. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda hari akhir. Apakah hari kiamat itu? Hari berakhirnya alam semesta. Hari akhir peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Kemudian seperti firman alam Allah semesta dan segala isinya.
Al-Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Jadi pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti yang dihamburkan. Nah, anak-anakku sekalian, surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron. Ada yang tahu apa itu laron? Iya, Bu. Ya, jadi laron ini adalah sejenis serangga yang berterbangan. Ya, gunung-gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat terjadi dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan ya. Kemudian sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Jadi anak-anakku, sungguh peristiwa kiamat itu sangat dahsyat dan mengerikan ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian, iman kepada hari akhir. Apakah kalian sudah mengetahui yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Pak Supriyadi? Meyakini, Bu, meyakini bahwa hari akhir itu ada. Ya. Jadi, Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa sambil Ibu menjelaskan materi yang ada di sini, kalian juga membaca ya, membaca makna hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir, ya. Kemudian, jadi iman artinya kepercayaan dan keyakinan kita. Beriman kepada hari akhir anak-anakku adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Nah, terus percaya terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa? Yang ke-6, Bu. Yang keberapa? Kelima. Ya, termasuk rukun iman yang kelima. Nah, apabila tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan orang yang Beriman. Nah, kemudian jenis dan tanda hari kiamat. Jadi kiamat ini terbagi menjadi Dua. yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Ya, bagus. Jadi kiamat sugra ini adalah kiamat kecil dan adalah kiamat besar. Selanjutnya kiamat sugra. Arti dari kiamat sugra artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup seperti Kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Jadi kiamat sugra ini sudah banyak terjadi di sekitar kita ya. Ya, Bu. Ya, sudah banyak terjadi di sekitar kita. Salah satunya adalah kematian seseorang. Kematian setiap makhluk hidup, Bu. Kita juga pernah melihat yang tadi tsunami, tapi kita hanya melihat lewat berita di TV ya. 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 Nah, ini adalah contoh kiamat Kecil. Kiamat Nah, kecil. kiamat kecil. Ada kematian, ada tsunami, kemudian kebanjiran, ada banjir, dan ada musibah. Ya, bagus. Nah, next kita lanjut ke kiamat kubra. Kiamat besar. Jadi kiamat kubra ini adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Kiamat ini ditandai dengan ditiupnya terompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Jadi kalau sudah terjadi yang namanya kiamat kubra, tiada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Bahkan iblis juga akan mengalami
kematian ketika mendengarnya. Ya. Kemudian, apakah ada yang sudah tahu kapan hari kiamat itu terjadi? Tidak Tidak ada yang tahu, Bu. Adalah Hanya Allah yang rahasia. tahu. Nah, jadi tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Allah. Nah, disitulah salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni meyakini sesuatu yang belum terjadi, namun pasti akan terjadi. Terjadi. Nah, datangnya kiamat tidak usah dihitung-hitung kapan akan terjadi. Tidak usah dipikir-pikir, oh kapan akan terjadi, besok kah, atau lusa kah, atau bulan Takut, depan, Bu. tahun depan. Tidak Karena usah takut. dihitung-hitung, tidak usah dipikir-pikir ya, anak-anakku sekalian. Yang perlu dihitung adalah bekal apa yang kalian sudah persiapkan untuk menghadapinya. Kira-kira bekal apa yang sudah kalian persiapkan? Buku Soleh. tabungan Sholat, kah? Bu. Oleh. Ya, jadi tidak ada yang harus kita persiapkan selain amal Amal soleh. ibadah. yang baik ya dan amal soleh. Soleh. Jadi buku tabungan dan segala macam materi itu bukan termasuk persiapan kita menghadapi yang namanya kiamat kubra. Wah. Yang harus kita persiapkan adalah perbuatan baik kepada siapa saja. Itu menjadi bekal kita ya menuju akhirat. Apakah kalian sudah mengerjakan amal baik dengan sesama? Perbuatan baik dengan Insya sesama? Allah. Dengan tetangga kah? Dengan teman sekelas kalian? Sudah pernah? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu sudah jadi amal kita ya. Tabungan kita. Kemudian anak-anakku, meskipun kita tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kiamat, namun kita dapat mengetahui tanda-tandanya, ya. Karena kita tidak tahu kapan itu kiamat akan terjadi. Besok kah, lusa. Tapi ada tanda-tandanya, ya. Nah, tanda-tandanya itu seperti apa? Pertama, tanda-tanda kecil yang menunjukkan datangnya kiamat. Jadi tanda-tanda ini ada dua ya. Yang pertama tanda-tanda kecil, yang kedua tanda-tanda besar. Jadi yang Ibu jelaskan terlebih dahulu adalah tanda-tanda kecil yang menunjukkan datangnya kiamat. Ya. Yang pertama, munculnya fitnah. Sana sini orang berfitnah. Kemudian yang kedua, banyak bermunculnya nabi palsu. Nah, yang ketiga, banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi. Perbuatan riba ini seperti apa? Misalnya, pinjam uang ada bunga-bunganya. Itu ya sudah termasuk mengambil riba. keuntungan lebih. Kemudian 5, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan di kelas ini tidak ada yang durhaka kepada orang tuanya ya. Amin. Amin. Ya, Bu. Mudah-mudahan. Nah, berikut tanda-tanda besar datangnya kiamat atau hari akhir. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, Ibu Silpani. Apa yang ketiga? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Oke. Yang keempat, Zasmia apa? Turunnya Imam Mahdi, Bu. Oke, good. Yang kelima, Pak Supriyadi. Keluarnya Yaksus dan Ma'zud, Bu. Oke, bagus. Sutrisno yang keenam. Ya, munculnya binatang melata di bumi. Bagus. Puput Melati yang ketujuh. Munculnya dukan, Bu, atau awan debu. Bagus. Yang terakhir sama-sama. Yang Terjadinya gerhana di timur, barat dan jazirah Arab. Jazirah Arab. Oke, bagus. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak?
karena tidak ada pertanyaan, Ibu sudah menyiapkan tongkat kecil. Kemudian Ibu berikan kepada siswa, digilir itu tongkatnya ya. Kemudian Ibu akan memberikan pertanyaan apabila tongkat itu sudah berhenti. Kalau Ibu bilang stop, berarti stop, ya. Oke, saat Ya. Ibu berikan dulu sama Sutrisno, nanti digilir ya. Nanti Ibu bilang stop, baru stop. Paham? Paham. Bu. Oke. Mulai. Oke, stop. Nah, Ya, Supriyadi. berhenti. Puput. Ya, Supriyadi berhenti sama Supriyadi. Nah, Supriyadi pertanyaannya Ibu. Iya, Bu. Sebutkan salah satu tanda-tanda kecil hari kiamat. Datangnya hari kiamat. Salah satunya saja ya, Supriyadi. Ya, tanda hari kecil yaitu munculnya fitnah, Bu. Bagus. Nanti sebentar Ibu kasih hadiahnya. Dulu, semua berdiri. Tepuk semangat. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Supriyadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya ya. Nanti kalian akan kerjakan di situ. LKPD-nya di situ Ibu sudah ada gambar-gambar. Jadi kalian yang mana termasuk kiamat kubra, yang mana termasuk kiamat sugra, dan yang mana jenis dan tanda-tanda hari kiamat, ya. Sudah kalian pahami isi LKPD-nya? Sudah? Sudah. Ada pertanyaan? Ya, sekarang silakan dikerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelompok yang lain. Silakan perwakilan kelompok 1, ketua kelompoknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda hari kiamat. Kiamat kecil. Ya, bagus. Kelompok 2. Iya, Bu. Terima kasih. Masing-masing nilai dari kelompok 1 itu sudah bagus, kelompok 2 juga sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, Bu. Kemudian, karena tidak ada lagi pertanyaan, setelah mengikuti pelajaran ini, bagaimana pendapat kalian? Alhamdulillah menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Good, bagus. Kemudian, apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran ini? Apa yang kalian Pelajari lakukan? lebih lanjut materinya, Bu. Ya, itu ya. Nah, sekarang Ibu berikan tugas individu, nanti dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Ya, oke. Sudah? Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sama-sama menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan tadi. Supriyadi, silakan simpulkan. Iya, jadi kesimpulan dari materi yang barusan saya pelajari tadi bahwa Silakan dipimpin doa selesai belajar. Baik, Sutrisno, teman-teman. pimpin. Sebelum kita pulang, kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa ahrinal basila basila warzuqna tinaba. Amin. amin ya rabbal Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk kita semua. Insya Allah kita sehat-sehat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.